nunggang rasa ngener ing panggayo longing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para pemirsa ngopi, pemirsa setia ngobrol peduli bersama saya Caan dan Pak Dimino. Apa kabar Pak De? Baik-baik. Ya. Alhamdulillah sehat. Nah, begini Pak De. Ya. Topik kita kali ini tentang karya dari Mbah Sujiwo Tejo yang berjudul Ingsun, yang kurang lebih lagunya seperti ini. Mohon dikoreksi ya, barangkali saya keliru nadanya. Iya. Gini, kurang lebih seperti ini. Nunggang rasa ngener ing panggayo. Ya, mungkin seperti betul, itu. betul. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Jadi apa sih yang menarik menurut Pak Dimino kok memilih topik Ingsun atau Mbah Sujiwo Tejo beliau itu? Oh iya. Betul. Jadi alasan kenapa kita perlu membahas karya Sujiwo Tejo, saya punya 3 alasan. Satu, Sujiwo Tejo ini termasuk figur yang kanonik. Kanonik itu terkenal. Oh, terkenal. Dia adalah salah satu selebriti negeri ini. Cukup terkenal ya di kalangan Nusantara ya, negara kita ya. Betul, followernya aja kamu bisa lihat di videonya. Iya. Cukup luar biasa. Di media sosial walaupun di stasiun televisi ya. Iya. Oke. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kualitas Sujiwo Tejo ini memang luar biasa. Gimana itu luar biasanya Pak? Bisa dijelaskan? Ada 2 hal ya, dari skillnya dan pemahamannya. Kalau dari skill itu dia termasuk orang yang memiliki multi skill. Contohnya? Jadi dia punya kecakapan yang banyak, menguasai kecakapan yang banyak. Tidak sekedar punya, tetapi benar-benar menguasai kecakapan. Ahli gitu ya? Iya, dia bisa menciptakan lagu termasuk musiknya. Dia bahkan juga bisa menari. Luar biasa. Yang cukup indah menurut saya. Yang lebih hebat lagi, dia seorang dalang ya. Yang kemampuan sabatnya juga cukup mengagumkan. Itu multi skill. Kemudian pemahamannya juga perlu kita apresiasi. Contohnya? Ya seperti kecakapan intelektualnya juga cukup memadai karena dia termasuk lulusan ITB ya. Oh, ITB. Jadi saya tidak meragukan intelektualnya dan produk-produknya juga menampilkan kualitas intelektual yang tinggi. Yang lebih mengagumkan lagi adalah dia tokoh yang menguasai budaya karena dia dalang. Jadi dia tahu betul budaya Jawa dan dia juga tertarik pada budaya Nusantara. Nah, itu pemahaman budaya ini yang tidak banyak tokoh yang bisa memiliki pengetahuan budaya, pemahaman budaya sehebat Mbah Sujiwo Tejo. Itu alasannya. Dan alasan yang ketiga itu unik. Unik dalam hal apa ini? Unik itu penampilannya juga unik, kreativitasnya juga unik. Jadi karya-karyanya selalu menarik. Dan ini memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia sebetulnya. Bangsa Indonesia bukan hanya kaum milenial ya. Termasuk terutama generasi milenial ini. Satu yaitu budaya kita yang memiliki local wisdom, kearifan lokal ini terkemas di dalam budaya. Dan zaman milenial ini tidak semua pemuda itu
suka wayang, suka budaya yang iya suka budaya lokal ya. tertariknya sudah apa? Iya. Ketertarikannya untuk mempelajari itu sudah mulai redup ya. Iya, karena ada apa budaya-budaya barat yang cukup menarik. Tapi Sujiwo Tejo mampu menghidupkan kearifan lokal melalui kreativitasnya sehingga anak milenial ini tertarik dan ingin memahami. Dengan begitu budaya kita bisa dilestarikan. Yaitu walaupun ini old value, nilai-nilai lama, tapi dengan kreativitas Sujiwo Tejo, maka generasi zaman now ini bisa paham, sehingga dia tidak melupakan akar budayanya. Dengan karakter beliau itu juga mengikuti karakter yang sekarang ini ya, mengikuti zaman. Betul, Sujiwo Tejo mampu memahami anak milenial dan dia punya kreativitas, metode mungkin ya. Iya, yang metodenya yang cukup memadai. Oke. Nah, tapi kita kan tadi tentang lagunya Mbah Sujiwo Tejo tentang Ingsun. Oh iya. Pertanyaan di benak saya itu apa sih makna di balik Ingsun itu? Apa ada kaitannya dengan jati diri kita sendiri? Oh iya. Atau dengan jati diri bangsa? Mungkin bisa dikaitkan barangkali? Ya, pertama saya ingin sampaikan mengapa kita ngomong Ingsun kan? Iya. Baru nanti kita bicara apa sih Ingsun itu. Ya. Ya judul lagu Sujiwo Tejo ini, Ingsun ini menurut saya ini adalah tembang spiritual. Tembang spiritual. Ya, kenapa saya tertarik pada berbicara tentang tembang Ingsun? Ya. Selain nilainya juga tinggi, nilai-nilai dari lagu ini ya, tinggi. Kita semua sebetulnya sudah terlalu jenuh dengan kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan konflik ideologi. Yeah. Kita hari ke hari disuguhi berita-berita yang bicara tentang manusia kolektif gitu. Jadi kita seperti kelompok-kelompokan, jadi bukan manusia yang secara individu. Jadi kita capek. Jadi untuk melepas dari kecapean ini kita perlu bicara soal spiritual. Selalu yang kita lihat itu selalu yang panas-panas gitu ya. Betul. Dengan kembali kepada spiritual kita introspeksi. Kita melihat diri kita sendiri. Yaitu Sujiwo Tejo cukup bagus sekali memberi judulnya Ingsun. Ya. Pertanyaan yang muncul lagi nih. Apa fokusnya untuk tembang ini sebenarnya? Oh iya, betul. Jadi selain musik gitu ya. Iya, makna Ingsun ya. Makna Ingsun. Iya, bicara soal makna Ingsun, judul lagu, judul tembang spiritual ini. Iya. Ini unik sekali, Sujiwo Tejo cukup kreatif ya, Ingsun ya. Ingsun itu kan aku ya. Iya. Nah, tapi kenapa tidak pilih saya, gue, aku ya? Iya karena karena kata Ingsun ini agak ada unsur misterinya. Jadi ada unsur misteri dan unsur power, seolah ada kekuatan gitu. Gimana? Penjelasannya seperti apa? Ya, di masyarakat kita itu orang kalau niat itu kan mesti niat Ingsun. Oh, itu kan niat aku ya. Itu ada suatu power karena itu Ingsun itu kata ini seolah-olah punya power gitu. Oke. Niat Ingsun. Ada dorongan. Gitu ya. Ada dorongan karena dengan niat Ingsun tadi itu ada niat yang sesungguh. Betul. Karena itu kesungguhan. Pilihan kata Ingsun ini sangat tepat karena kata Ingsun itu rasa ada powernya dan ada misterinya gitu. Jadi dan makna Ingsun ya memang aku, cuma harus dibedakan ya. Justru lagu ini mau membawa apa? Aku ego. Ya, aku itu kan ego. Ya, tapi kalau Ingsun ini
kesannya egonya itu menghilang. Jadi ingsun ini kayak kesejatian. Kalau ego itu kan mementingkan identitas diri kan. Oke. Terus? Ya. Orang ingin hebat itu egonya ya. Tapi kalau begitu masuk ingsun, iya, itu bukan identitas diri, ini sudah jati diri. Jati diri ya. Jadi karena itu ini sangat spiritual sekali. Bisa Jadi, dinalarkan atau diilmiahkan Pak De untuk masalah ini. Loh, kalau menurut teori psikologis memang ego itu adalah proses perjalanan manusia, yaitu mencari identitas diri. Tapi ingsun juga bagian dari perjalanan manusia, tapi ingin menemukan dirinya sendiri. Menemukan dirinya sendiri yang sejati. Iya, yang sejati itu ingsun. Kalau saya membaca banyak literatur cenderung ke sana, dan mungkin pengalaman spiritual orang-orang Jawa mungkin seperti itu. Jadi kalau dari kacamata ilmiah psikologi, terutama aliran Jungian, ya, itu bahwa hidup manusia itu ada 2 porsi. Kalau yang ego tadi adalah porsi perjuangan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi kalau porsi yang terakhir adalah ingin menemui ingsun. Menemui ingsun. Ya, true self. True self, jati diri. Jati diri. Dan ini perjalanan lebih ke dalam diri sendiri. Itu secara teori ilmiah begitu. Ya. Itulah maknanya. Ya. Itu maknanya. Oke. Ya. Bisa sedikit Pak Demino mengeksplorasikan tentang makna daripada bait. Ya. Ya. Bait yang pertama, baris yang pertama ya. Ya. Nunggang rasa ngener ing panggayu. Nunggang rasa ngener ing panggayu. Iya. Lah ini lagu spiritual ini adalah memang lagu untuk menggambarkan perjuangan manusia yang porsi kedua, yaitu yang apa itu? Mencari jati diri. Mencari jati diri. Karena itu menggunakan kata nunggang rasa. Itu rasanya ditunggangi. Dia nunggang rasa itu menggantungkan kepada rasa, kekuatan rasa. Nah, kalau sudah rasa ini perjuangan hidup ke dalam mencari jati diri. Jadi nunggang rasa mener ing panggayu. Komit ingin mencapai cita-citanya. Ya bagi anak yang masih muda ya cita-cita hidupnya, kebutuhannya. Tapi bagi manusia yang sudah melewati masa itu adalah ingin mencari siapa dirinya. Mungkin gini, kalau saya kan sebenarnya menarik ya untuk masalah ingsun itu sendiri, dan juga saya sering berdiskusi dengan teman-teman untuk masalah ini, untuk menemui true self itu sendiri. Saya masih bertanya-tanya dan juga masih misteri. Apakah ada metode khusus untuk menemui itu, atau metode tertentu untuk mengenali ingsun itu sendiri? Iya, kalau kita bicara metode itu kan pekerjaan rasional ya. Iya. Ingin memetakan. Gitu. Betul. Iya. Kalau rasional hanya bisa memetakan. Tapi yang irasional itu bisa ya? Tidak bisa mengantarkan, bisa memahami sehingga kita bisa bertindak, dan akal ini hanya bisa mengantarkan untuk memahami petanya saja. Jadi metodenya ya tentu setiap orang akan berbeda. Ya. Langsung bait kedua. Ya. Bait kedua kita lah langsung ya Pak. Ya. Lungin gedung merambat krambil gading. Ya. Iya.
lunging gadung merambat kerambil gading. Nah, itu bagaimana maknanya? Ini namanya metafora ini ya. Sujiwo Tejo menggunakan metafor. Yang kalimat pertama nunggang rasa ngener ing panggayu. Jadi ingin berjuang untuk mencapai cita-citanya. Okay. Seperti lunging gandum, seperti tanaman rambat, ya. Seperti lunging gading merambat gadung ya. Lunging gadung merambat kerambil gading. Jadi akan lunging gadung merambat itu kan tanaman. Ya. Merambat menjalar. Ya, merambat menjalar. Ya. Kerambil gading. Jadi menjalar memanjat pohon kelapa. Gading itu pohon kelapa. Iya. Oh, baru tahu. Iya. Kerambil itu kelapa. Jadi kerambil gading ya kelapa gading itu yang buahnya itu kan. Oh. Iya. Jadi ini namanya perumpamaan atau metafor. Jadi perjuangan untuk mencari jati diri itu seperti tadi lunging gadung merambat kerambil gading. Jadi seperti akan merambat memanjat pohon kelapa. Jadi pohon kelapa ini juga simbolis. Kerambil gading ini kan pohon kelapa gading. Nah, kelapa gading ini kan ada airnya. Nah, ini air kehidupan yang suci. Jadi perjuangan manusia itu mencari air kehidupan yang suci. Artinya yaitu apabila kelapa gading ini bisa dicapai, maka dia menjadi manusia yang seutuhnya lengkap. Seutuhnya. Kalau dalam bahasa Islam itu manusia yang kamil mukamil. Ya, betul ya. Itulah kira-kira. Ya. Jadi lanjut atau terus? Ya, lanjut. Gegondel witing rasa pangrasa. Gegondel witing rasa pangrasa. Artinya dengan berpegangan. Gondel itu gondelan. Oh, ya, gondelan. Berpegangan pada witing itu pohon. Oh, pohon. Pohon rasa. Oh, pohon rasa. Iya. Seperti apa itu, Pak? Pohon rasa itu ya sumber rasa sejati. Pohon rasa itu ya pegangan hidup yang sesuai dengan untuk true self tadi. Iya, untuk mencapai true self itu itu menggunakan rasa sejati. Ada instrumennya, Pak. Maksudnya ada alat untuk mungkin bisa seperti ada indikatornya, mungkin bisa diketahui secara ilmiah apa itu gondelan, apa itu. Ya, karena ini spiritual, dia menggunakan simbol-simbol karena tidak bisa dirasionalkan. Jadi yang dimaksud gondel witing itu berpegangan pada ajaran-ajaran suci. Oke, Pak. Ya. Sekarang nyancang jadi wasanan atau jadi wasanan nih. Iya. Ya, nyancang itu supaya bisa terikat kepada bisa tercapai tadi. Supaya bisa mencapai jati diri. Di gondelan ya. Gondelan pakai witing rasa tadi. Betul. Kemudian diikat, cancang. Dia bisa menggapai, terikat kepada true self, jati diri. Itu berkaitan ya antara pertama sampai itu adalah proses. Jadi yang pertama pembuka tadi menggapai tujuan. Tujuannya kan kerambil gading. Ya, kelapa gading. Ya, itu simbol bahwa kita sampai pada tahapan suci ya. Oh ya. Itu. Terus nyancang tadi setelah gondelan sampai nyancang sudah nyaut gitu. Sudah kuat berarti. Iya, sudah plak nyaut. Jati dirinya sudah dek nyatu.
Ini sudah 4 baris yang kita bahas, Pak. Iya. Kemudian baris yang kelima ini, Brebes mili banyu saking langit. Nah, ini yang keunikan Sujiwo Tejo ini menggunakan kata-kata yang luar biasa. Brebes mili, seolah orang itu menangis. Ini ya. bagian tersulit dari Sujiwo Tejo untuk dipahami. Tetapi ya pasti ini ada mananya. Brebes mili banyu saking langit. Banyu saking langit. Kalau saya itu memaknai bahwa Brebes mili itu adalah dari langit kan? Iya. Berarti ini air kehidupan. Oh, air kehidupan. Dari tadi, langit, dari sono, dari asalnya itu. terkait dari yang tadi ya, awal tadi air yang kelapa tadi itu. Tidak, beda ya? Yang kuasa. Yang kuasa. Iya. Oke. Jadi ada sumber air dari langit ini, kehidupan dari langit. Brebes mili Banyu saking langit. saking langit. Jadi ada tetesan air kehidupan dari langit. Oke, maksudnya Terus, gimana? Lanjutannya ya? Iya. Tibing kedung Tibing kedung lumembek ing pangkon. Iya. Jadi air kehidupan ini Pak, tibeng jatuh ke kedung, ke telaga. Jadi air kehidupan ini jatuh di telaga, ini lambang dunia. Oh, telaga lambang dunia. Jadi Oke. jatuh ke dunia. Beriak ing pangkon. Lah ini yang saya kurang paham. Yang maksudnya dia ing pangkon, apakah ing pangkon itu menjadi tanggungan seorang manusia yang sudah turun di bumi atau gimana? Ya, bagaimana itu? Nah ini yang menurut saya Sujiwo Tejo ini Sastra itu sangat sulit dipahami ya. Tapi saya memperkirakan makna. menafsirkannya gimana? Iya. Ade. Ing pangkon artinya menjadi tanggungan hidup. Tanggung Artinya tadi air kehidupan turun ke bumi, ya, terus ke dunia ya. beriak ing pangkon. Lumembek ing pangkon. Lumembek itu kan beriak ing pangkon. Maksudnya ing pangkon ini yang saya sendiri agak sulit memberi makna. Tapi kehidupan kita itu manusia secara kolektif atau secara pribadi? ya secara pribadi masing-masing. Iya. Berarti ada keterkaitan dari manusia sebenarnya adalah sebuah khalifah yang ditunjuk sebagai pemimpin diri sendiri sebenarnya. Bisa seperti Bisa. itu. Bisa seperti itu. Baris yang terakhir. Ya. Cumemplung rasa atiku. Cumemplung rasa atiku. Cumemplung. Lega rasane atiku. Candrane wong langi ing tlaga nirmala. Kalau tadi kan ada kehidupan dari langit, ya kan, turun ke dunia. Iya. Kalau tidak salah ikut hidup ya, Iya, betul. ikut melakoni kehidupan di dunia kan. Iya. Terus Cumemplong ing ati, rasa ati. lega rasane ati. Ya, Oke. terus kemudian candrane wong langi ing tlaga nirmala. Nah, ini lebih menarik lagi. Tapi mungkin kita bahas yang selanjutnya ya, karena kita terbatas oleh waktu. Oke guys, para pemirsa ngobrol peduli, cukup sekian untuk pembahasan bait candrane wong langi ing tlaga nirmala. Kita ikuti di sesi selanjutnya. Ya. Cukup sekian dari kami. Saya Caan dan Pak Dimino pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol peduli.